Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Kali ini ketemu lagi bersama Pak Adi. Kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Materi kita kali ini ada ilmu pengetahuan sosial dengan tujuan kita belajar IPS, kita mengetahui kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Kita mengetahui komoditas ekspor Indonesia dan kita mengetahui komoditas impor Indonesia. Yang kedua, kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, IPA. Kita dapat mengetahui benda magnetis dan benda non-magnetis. Terus yang selanjutnya materi bahasa Indonesia. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat menggali informasi tentang daftar riwayat hidup. Itulah yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas IPS. IPS mengenai kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Di lingkungan rumah kita terdapat berbagai jenis kegiatan wirausaha. Ada bengkel, toko kelontong, jasa fotokopi, toko mebel, dan rumah makan. Kegiatan wirausaha dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan wirausaha juga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar rumah. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Kegiatan wirausaha meliputi bidang produksi, perdagangan, dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau seorang wirausahawan. Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan untuk wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Sementara itu, dengan kegiatan impor, agar lebih jelas, mari kita perhatikan asal sumber daya dan peralatan dari beberapa kegiatan wirausaha. Nah, baru kita lanjut pembelajaran kita mengenai tentang wirausaha. Ini ada beberapa kegiatan wirausaha, manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha, sumber daya dan peralatan yang digunakan, dan asal sumber daya dan peralatan. Nah, di sini kegiatan wirausaha. Yang pertama, bengkel. Bengkel, manfaatnya yang diperoleh dari kegiatan wirausaha untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Sumber daya dan peralatan yang digunakan, suku cadang kendaraan bermotor. Asal sumber daya dan peralatannya, itu sumbernya dari luar negeri. Yang kedua, toko kelontong. Toko kelontong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber dayanya makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, mesin cetak. Asal sumber daya peralatan itu asalnya dari dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, kegiatan wirausaha yang ketiga, fotokopi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha untuk mempermudah saat
menggandakan dokumen. Ya. Sumber daya dan peralatan yang digunakan: mesin fotokopi, kertas, meja. Asal sumber daya dan peralatan: dalam negeri dan luar negeri. Terus yang keempat, kegiatan wirausaha toko mebel. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha: menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber daya dan peralatan yang digunakan membuat peralatan mebel itu dari kayu, mesin pemotong kayu, pernis, cat kayu, dan yang lainnya. Asal sumber daya dan peralatannya: sumber dayanya ada dari dalam negeri dan peralatannya juga ada dari luar negeri. Yang kelima, rumah makan, kegiatan wirausaha rumah makan. Apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan wirausaha? Itu menyediakan makanan dan minuman. Sumber daya dan peralatan yang digunakan: bahan makanan, minuman, meja, kursi, alat makan dan minum, mesin kasir, mesin cetak. Asal sumber daya peralatan: dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia. Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Berikut komoditas ekspor Indonesia untuk negara anggota ASEAN. Ya. Dari bidang pertanian, komoditas yang diekspor itu buncis, jagung, kedelai. Bidang perkebunan yang diekspor: minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Bidang perhutanan, rotan, damar. Bidang peternakan yang diekspor: daging kemasan, baik daging sapi, daging yang lainnya. Bidang perikanan yang diekspor: udang, tuna, cakalang. Bidang pertambangan yang diekspor: minyak bumi mentah, batu bara, emas, dan perak. Bidang perindustrian yang diekspor: sepatu, tekstil, pupuk, pakaian jadi. Dan yang terakhir, bidang jasa. Bidang jasa yang diekspor itu tenaga kerja. Selanjutnya, komoditas impor Indonesia. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain. Indonesia melakukan kegiatan impor dari negara-negara anggota ASEAN. Berikut komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN lainnya. Bidang yang diimpor dari misalnya pertanian, dari bidang pertanian yang diimpor: beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Ini diimpor dari negara-negara ASEAN, atau Indonesia membeli dari negara-negara ASEAN. Kalau ekspor tadi, Indonesia menjual ke negara ASEAN, sedangkan impor dari negara ASEAN masuk ke Indonesia. Ya, ulangi sekali lagi. Kalau ekspor
barang-barang atau jasa yang lainnya dari Indonesia dibeli oleh negara-negara ASEAN. Itu namanya ekspor. Kalau impor dari negara ASEAN masuk ke Indonesia. Bidang yang kedua, perkebunan. Yang diimpor jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Bidang perhutanan, kayu lapis. Diimpornya dari luar itu kayu lapis. Bidang peternakan yang diimpor daging sapi. Bidang perikanan yang diimpor dari negara ASEAN ikan makarel, ikan salmon, kepiting. Bidang pertambangan yang diimpor aluminium, tembaga, minyak bumi. Bidang perindustrian yang diimpor suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri, semen. Bidang jasa tenaga ahli. Tenaga ahli dari negara ASEAN dibawa ke Indonesia. Itulah mengenai tentang wirausaha. Ada beberapa contoh usaha yang ada di lingkungan kita dan manfaatnya. Terus ada juga komoditas ekspor Indonesia. Barang-barang dari negara ASEAN masuk ke Indonesia. Dan ada juga komoditas impor Indonesia, barang-barang Indonesia masuk ke negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu benda magnetis dan benda non-magnetis. Ya. Video yang sebelumnya pernah kita pelajari mengenai magnet, yaitu sifat-sifat magnet. Hari ini kita akan membahas tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Kita tahu magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Benda magnetis biasanya terbuat dari besi. Terus dari nikel, dari baja, dari kobalt. Ini beberapa contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ini benda-benda magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, yang berasal dari logam. Selanjutnya, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda non-magnetis biasanya terbuat dari bahan non-logam. Yang pertama, benda dari non-logam, kayu. Yang kedua, kertas. Yang ketiga, karet. Yang keempat, plastik. Ada pula benda non-magnetis yang terbuat dari logam tertentu. Dari logam tertentu yang tidak dapat ditarik oleh magnet, itu benda non-magnetis dari logam tertentu. Yang pertama, perak. Logam perak tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua, benda logam emas tidak bisa juga ditarik oleh magnet. Yang ketiga, benda kuningan juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang keempat, tembaga. Tembaga juga tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir, seng. Seng juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi,
Benda-benda logam tertentu ini tidak dapat ditarik oleh magnet, itu dinamakan non-magnetis. Kalau yang magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan non-magnetis, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita lanjut. Bahasa Indonesia. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Kalian akan mengikuti lomba menulis puisi. Salah satu syarat mengikuti lomba tersebut adalah melampirkan daftar riwayat hidup. Kalian lalu mencari informasi dari berbagai sumber mengenai daftar riwayat hidup untuk menggali informasi. Ya. Daftar riwayat hidup setelah kalian menggali informasi tentang daftar riwayat hidup, itu kalian mengetahuinya. Daftar riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri dan kegiatan yang dilakukan. Informasi diri dalam daftar riwayat hidup harus sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta dan disajikan secara rinci. Daftar riwayat hidup biasanya dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri seperti mengikuti lomba, menjadi anggota organisasi, dan melamar pekerjaan. Ya, kalau mengisi daftar riwayat hidup. Setiap orang memiliki riwayat hidup yang berbeda. Riwayat hidup dapat berbentuk singkat maupun narasi. Riwayat hidup yang berbentuk singkat terlihat seperti formulir. Informasi diri disusun dalam bentuk poin-poin yang berderet dari atas ke bawah secara berurutan. Sementara itu, riwayat hidup yang berbentuk narasi terlihat seperti cerita. Informasi diri ditulis dalam bentuk paragraf menggunakan kalimat lengkap. Sesuai tujuannya, daftar riwayat hidup digunakan untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Daftar riwayat hidup memudahkan orang lain untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Ada beberapa daftar isian yang harus ditulis dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama, identitas. Yang kedua, riwayat pendidikan. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, prestasi. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran. Nah, ini contoh daftar riwayat hidup. Sebelum membuat daftar riwayat hidup, buat pita pikirannya. Ini contoh pita pikirannya, misalnya data diri Uni Azizah. Identitas diri. Nama Uni Azizah. Tempat tanggal lahir Padang 5 Juli 2007. Alamat rumah Jalan Pariaman nomor 2 Yogyakarta. Nomor telepon 08 18 76 54 32 10. Pengalaman Uni Azizah pernah menjadi anggota pramuka dan pernah menjadi anggota PMR. Keterampilan dari Uni Azizah, yang pertama bisa bahasa Arab, yang kedua bisa bahasa Inggris. Nah, selanjutnya prestasi. Prestasi yang diraih dari Uni Azizah, yang pertama juara 2 lomba cerdas cermat tingkat SD. Yang kedua, juara 1 lomba senam antar SD tingkat kecamatan. Dan yang ketiga, juara 2 lomba simpul tali pramuka. Riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan Uni Azizah pernah sekolah di TK Mutiara Nusantara 2012 sampai 2013.
Yang kedua, Uni Azizah juga pernah sekolah di SD Nusantara 2013 sampai sekarang. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Mungkin ada yang belum paham, boleh dilihat lagi videonya atau bisa dilihat di buku paketnya. Untuk itu, Pak ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.